Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan Bu Prof. Nur Hayati tadi sudah sangat sangat perfect ya. Samping lagi ditambah oleh Kiai Amsori dan juga Pak Kiai Pahmi menyampaikan tentang beberapa pemikiran banding atau juga pengayaan dari materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, saya sepakat dengan pernyataan Ibu tadi, bahwasanya pernyataan seperti di balik atau di belakang laki-laki yang hebat atau besar, di belakang ya, ada perempuan yang hebat. Ya, sebenarnya pernyataan itu pernyataan yang diungkap dalam bentuk jok-jok yang lahir dari konsep-konsep barat, sebenarnya begitu. Dari sebuah pledoi, sebuah pembelaan bahwa wanita ingin menunjukkan mereka itu hebat. Tapi itu kacamata barat ya. Kalau Islam sebenarnya tidak mengenal istilah di belakang itu. Atau juga istilahnya bayangan gitu ya. Seperti Fata Morgana. Jadi nggak muncul, nggak wujud. Nggak. Ternyata dalam Islam itu dalam surah Al-Baqarah misalnya, kita menemukan dalam surah Al-Baqarah ini ayat 167. Coba nanti dibuka. Di sana ada kata-kata kunci. Saya lihat keyword. Huna libasul lakum. Jadi wanita-wanita kamu itu adalah pakaian bagi kamu. Dan pria itu juga adalah libasul lakum bagi mereka. Pria juga pakaian bagi wanita. Jadi artinya, kalau demikian, begitu sempurnanya Islam itu menempatkan kedudukan seorang wanita. Bukan hanya di belakang, tidak saja di samping, tapi pakaian. Artinya dia berapa? Terintegrasi di dalam satu tubuh gitu. Jadi ketika seorang sudah mengikat ijab kabul, ikatan suci, maka dia sudah menjadi satu kesatuan sebenarnya dalam diri pria ataupun pria dalam diri wanita. Karena dia menjadi pakaian masing-masing. Di sana dia akan saling mendukung, melengkapi kekurangan, memperkuat kelemahan, memperindah hal-hal yang tidak mengandung estetika atau keindahan kebaikan. Di sini Allah mendudukkan ikatan suami istri itu menjadi suatu ikatan yang luar biasa dan mulia. Sehingga yang kemuliaan itulah Rasulullah mengatakan, orang yang menikah itu ibadahnya sampai 80 derajat. Apalagi kalau dia menjadi seorang imam. Makmumnya anak dan istrinya gitu. Naik. Ketika seorang jomblo, ketika dia beribadah hanya satu diberikan Allah. Sebagai sebuah reward, penghargaan pada mereka. Tapi ketika mereka menikah, dinaikkan menjadi 80 derajat. Belum lagi ditambah dengan sholatnya yang berjamaah 27 derajat. Belum lagi dihargai kalau mereka dilakukan itu di masjid, ditambah lagi 50 derajat. Nah, bayangkan, 80 tambah 27 tambah 50. Begitu derajat kemuliaan diangkat oleh Allah ketika seseorang itu sudah diikat dalam sebuah ikatan suci ijab kabul. Sampai begitu Allah menghargai manusia. Jadi nggak dikenal dalam konsep Islam, kalau saya pelajari itu, istilah di belakang atau beyond gitu ya. Jadi laki-laki yang hebat karena di belakangnya ada wanita hebat. Tidak. Islam sangat mendudukkan wanita itu, kalau kemarin kita katakan posisi wanita itu sangat terhormat, sehingga diberikan dalam Al-Quran itu ada satu surat namanya surah An-Nisa. Itu nggak ada surat Ar-Rijal. Nah, begitu Bu ya Tamar ya. Kalau kita nggak dihargai dalam Al-Quran itu nama kita gitu, Ar-Rijal. Paling-paling ada muncul ayat Ar-Rijalu qawwamun 'alan nisa. Tapi yang suratnya langsung Ar-Rijal nggak ada. An-Nisa ada. Nah, sampai begitu ya, yang Allah muliakan wanita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin hari ini mengungkap sebuah teori yang sangat bagus, yaitu tentang teori kereta kuda. Teori kereta kuda ini pernah ditulis oleh seorang tokoh filosof yang bernama Plato. Dia menulis dalam bukunya berjudul Padrus.
Padrus itu bermakna adalah filosofi ide dan jiwa. Itu ditulis oleh Plato. Demikian juga ditulis lagi, dikembangkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Dalam bukunya yang terkenal itu De Animo atau De Anima. Ya artinya itu adalah jiwa raga. Filsafat filosofi jiwa raga. Apa yang dikatakan oleh Plato dalam teori ini gitu ya. Teori kuda ini gitu ya. Dia melihat kereta kuda. Kereta kuda itu ada dua kuda yang menarik. Sebuah kereta yang begitu indah, begitu baik. Ternyata Bapak tahu nggak? Dua kuda itu ternyata kuda betina dan kuda jantan. Bukan hanya betina, bukan hanya jantan. Mengapa perlu penarik kuda itu ada betina dan jantan? Karena dalam teori ini juga mengatakan, dalam diri kita itu ada desire atau desire. Desire itu adalah pendorong yang membuat seseorang itu terpacu untuk bisa melangkah lebih cepat, kemudian lebih bergairah, punya libido yang tinggi, sehingga lahirlah nanti ada istilahnya itu ketahanan, kekuatan, keperkasaan gitu. Dengan dorongan-dorongan desire atau istilah libido itu. Nah, ketika kuda ini berjalan melangkah, siapa yang mendorong kereta kuda itu sehingga kereta itu bisa berpacu cepat, bisa tahan lama, bisa panjang, dan bisa perkasa perjalanan kuda itu? Ternyata adalah kuda betina. Jadi ketika kuda betina itu mendorong, ya menarik, dalam pandangan ini juga Plato mengatakan ada teori fisika di sana, daya dorong, daya tarik. Siapa yang memberikan daya dorong, daya tarik itu? Ternyata adalah kuda betina gitu. Jadi ketika kuda betina yang menunjukkan desire-nya, dorongan dia, sehingga kuda laki-laki ini, kuda jantan ini malu dia kalau tidak bergerak. Jadi ketika muncul desire, dorongan kuda betina, kuda jantannya terpicu, memacu dirinya dengan kecepatan tinggi, dengan kekuatan, dengan keperkasaan. Malu dia nanti kuda betina berlari kencang, sementara dia letoy gitu. Nah, dia tidak mau menunjukkan keletoyan itu di hadapan depan betina ini gitu, kuda betina. Nah, luar biasa ya. Sehingga dengan desire ini, dorongan-dorongan ini, kata Plato, itu melahirkan metafora-metafora dalam kehidupan seseorang. Metafora-metafora itu adalah kecenderungan-kecenderungan, kekuatan, potensi yang menjadikan seseorang itu bisa tampil prima dan juga luar biasa gitu. Nah, maka itu dikatakan dalam teori ini, seorang pria itu bisa akan tampil prestasi puncaknya, peak achievement-nya itu, kalau dia memang ada yang memang mendorong dia, menarik dia. Di dalam konteks ini, siapa itu? Adalah perempuan hebat. Jadi kalau tanpa perempuan hebat, bisakah seorang pria berprestasi? Bisakah seorang pria perkasa? Bisakah seorang pria punya ketahanan? Ternyata tidak. Maka itu kalau seorang pria ditinggal oleh istrinya, itu paling lama 1-2 tahun, dia sudah letoy itu. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Letoy ya? Tidak sedikit meninggal dunia itu. Itu Pak Fahmi. Hati-hati itu. Maka itu jaga ibu itu. Maka itu banyak berdoa. Kalau bisa, bapaknya minta duluan gitu berangkat. Jangan ibunya duluan gitu. Itu kalau seorang pria yang setia. Tapi kalau pria yang tidak setia, minta ibunya duluan. Gitu. Gitu Buya ya. Buya Tamar. Nah, itu kadang-kadang dalam joke nanti mana duluan antara kita. Awak apa aku kata suaminya kan. Istrinya bilang biarlah aku duluan. Dalam hatinya bukan main senang gitu kan. Duluan lah kau. Itu kan lah macam-macam pikiran desire-nya itu lah muncul dalam image itu kan. Nah, padahal dia tidak tahu kalau seorang pria ditinggal oleh wanita hebat, habis dia. Ya, bisa istilahnya mersam, merana sampai mati kata gitu.
Wah, itu bahaya. Nah, maka itu teori Plato ini mengajarkan ketika seorang pria tadi ingin berprestasi puncak, peak achievement, maka dia harus membutuhkan desire itu. Dorongan-dorongan itu ya memang menjadi daya dorong, daya tarik kalau istilah Plato itu dalam ilmu fisikanya. Yang menjadi daya dorong, daya dongkrak, daya ungkit, daya tarik. Nah, maka itu betul kata Bu Nur tadi, bukan di belakang, bukan bayangan, tapi malah dia kalau istilah Plato dalam fisika itu, dia daya dorong, daya dari, daya ungkit, daya angkat, gitu. Jadi semua daya itu ada pada wanita ini. Kalau Islam mengatakan dia pakaian. Jadi kalau pakaian berarti dia memperindah pria, dia melindungi pria, dia membuat pria itu pede, tidak rendah hati, tidak rendah diri. Ya, kalau pria sudah tidak rendah hati, tidak rendah diri, itulah pria sejati. Tapi seorang pria kalau dia rendah hati, rendah diri, oh enggak, pria itu, pria impoten itu. Nah, di sini ketangguhan seorang wanita menjadikan pria itu poten. Jangan sampai pria itu menjadi rendah hati, rendah diri. Nah, maka itu dalam sejarah, tadi Bu Nur sudah katakan, betapa perempuan-perempuan hebat itu melahirkan orang-orang hebat. Baik suaminya hebat, ya, wanita-wanita tadi. Contoh misalnya dari Nabi Musa, Ibunda Asyah melahirkan pria hebat. Siapa? Nabi Musa. Dan juga melahirkan pria hebat. Siapa? Fir'aun. Jadi dua sosok lahir dalam satu momentum sejarah oleh seorang wanita yang hebat, yaitu Umi Aisyah. Jadi walaupun kita melihat Fir'aun itu jahat, zalim, tapi setidaknya dia adalah suami dari Umi Asyah. Artinya Umi Asyah juga punya jasa besar, bisa melahirkan seorang Fir'aun begitu, yang juga menyamai seorang Tuhan. Tapi juga dia melahirkan seorang pria hebat, Musa alaihissalam. Luar biasa kan? Nah, Umi Maryam misalnya melahirkan seorang Nabi Isa. Bukan main hebatnya itu. Wanita-wanita yang terkenal. Sampailah tadi berapa nama disebutkan. Ada juga Umi Hajar misalnya melahirkan seorang Ismail. Umi Sarah melahirkan seorang Ishak. Sampailah Hadijah dan juga Umi Aisyah. Umi Hadijah dan Umi Aisyah melahirkan seorang pria hebat, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan wanita-wanita hebat yang sudah terbukti. Belum lagi dalam peperangan, tadi dikatakan ada Umi Amarah, yang nama aslinya itu adalah Nusaibah bin Ka'ab. Ini wanita yang melindungi Rasulullah di dalam perang Uhud. Kan perang Uhud itu kan perang kekalahan terbesar dalam Islam setelah perang Badar. Nah, wanita yang mati-matian membentengi Rasulullah itu adalah Nusaibah itu. Kalau nggak ada Nusaibah, Rasulullah bisa habis juga waktu itu. Sampai Nusaibah ini berlumuran darah, sampai patah mematah. Maka itu Rasulullah menjadikan dia ini adalah monumen wanita yang hebat, bersejarah dalam sepanjang peperangan yang dikenal dalam perang Uhud ini gitu. Jadi hampir tidak ditemukan dalam perang-perang berikutnya wanita hebat seperti Nusaibah ini. Maka itu Rasulullah mengabadikan nama Nusaibah ini. Kita sepakat bahwa mengoreksi konsep di belakang laki-laki hebat ada perempuan hebat. Ternyata bukan. Di dalam diri seorang pria yang hebat ada wanita yang hebat. Tanpa wanita yang hebat, seorang pria tidak akan pernah hebat selamanya. Tapi dengan wanita yang hebat, dia bisa menjadi perkasa, dia bisa menjadi kekuatan, dia bisa menjadi simbol daripada kekuasaan, dan juga simbol dari kejantanan seseorang, karena adanya wanita yang hebat di dalam diri seorang pria yang menyatu dalam aliran darah dan tarikan napasnya. Sekiranya barakallah, mudah-mudahan Allah berikan barakah pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.